Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, channelnya Bro Ayung, channel ngobor. Dan seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Biasanya juga ada Bro Ogan ya. Karena Bro Ogan belum datang, ya sudah tak gantiin, tak wakilin gitu ya. Ya, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Jadi langsung aja menuju ke Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Pada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih bisa diterima ya Bi ya. Amin, masih bisa diterima. Oke. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada sebuah cerita dari Mbah Hasna. Mbak Asna. Mbah Hasna itu nama samaran sih Bi. Dia adalah Mbah seorang atau Mbak? Mbak. Oh Mbak. Mbak Hasna. Jadi seorang ibu muda. Gini aja, Mbak Asna kan ngucapinnya susah. Mbak Nana gitu aja. Mbak Nana. Asik. Mbak Nana. Ya. Ya, dari Mbak Nana. Mbak Nana itu adalah seorang ibu muda. Sekarang udah dikaruniai 4 orang anak. Kalau muda, anaknya udah 4. Kalau umurannya itu sekitar 30-an Bi. Berarti dia menikah muda mungkin ya. Iya. Iya bisa 20-an masih bisa sih. Masih bisa ya, setahun ceprot, ngene digendong, ngene nusoni gitu ya. Seperti itu bisa. Ini ceprot dos lagi, jadi lagi. Jangan dibahas nanti kesannya angin. Yang pasti itu ya tadi kalau Mbak Asnasnya sendiri ngomong itu, saya itu mungkin dibilang oleh kawan-kawan cantik. Bener Mbak, cantik. Kalau sampean sekarang aja masih cantik, cuman kayak menyimpan beban yang teramat dalam. Iya sih, waktu cerita aja nangis, nggak beban gimana gitu kan. Iya man, waktu dulu itu mungkin saya dibilang cantik sama kawan-kawan yang lain, tapi sejak SMP, SMA saya mau disenengin sama ketua OSIS, sama apa guru, saya tetap nggak mau. Seperti itu ya Mbak. Iya, soalnya apa? Saya pegang prinsip dari dulu, saya nggak mau pacaran. Nanti kalau misalnya saya udah temukan jodoh, saya udah bisa bantu orang tua, sudah bekerja, ya konsep umum lebih yang seperti itu. Nanti saya bakalan ditemukan cinta, seneng sama orang, langsung nikah aja. Gak mau lah banyak, nggak bagusnya kalau orang pacaran menurut Mbak Nana. Iya, gak banyak diuak-uak gitu. Gak banyak diuak-uak, ngerembik dan lain-lain. Ngerembik ada bahasa di situ. Aduh, ya itu ternyata memang itu hanya sekedar apa yang saya pegang selama saya sekolah. Ternyata pas lulus SMA saya ketemu sama seseorang. Waktu itu nggak sengaja ikut saudara ke Ngulon, ke Jakarta. Daripada lontang-lantung, nganggur-ngangguran, ikut sebentar yuk, kalau betah diterusin. Kita ada warung makan di sana. Ini orang-orang yang pernah ke Jakarta, yang pernah diceritain di ngobor, kalau mereka semuanya mudik, Jakarta itu sepi. Sepi. Banyak banget soalnya. Asli. Sekarang aja udah seperti itu kelihatannya. Banyak warung-warung makan dan lain-lain yang udah collab, tutup. Dan mereka mulai dari awal di kampung. Nah, ya semoga yang seperti itu bisa maju di kampung ya. Benar. Memajukan diri sendiri, memajukan perekonomian kampung segera bangkit dan meramaikan khasanah Amin. perekonomian kampung. Kembali ke Mbak Hasna. Jadi saya di sana nggak sengaja ketemu sama seseorang ganteng. Wong manusia ya pertama yang dilihat bohong Mas. Yang penting hatinya apa? Yang ngomong kayak saya ya dari penampakannya dulu. Mbak Nana juga bohong. Gitu. Iya. Bohongnya gimana? Dia bohong, ya dia nyebut orang lain bohong, orang lain nyebut dia bohong. Iya. Jadi impas gitu. Emang ada orang yang cuman nggak ngelihat gantengnya, itu ada. Ada memang. Makanya Mbak Nana itu bohong. Bohong, makanya saya itu nggak melihat ini itunya. Yang jelas pertama lihat yang ganteng, baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Pokoknya banyak lah ya. Iya, banyak keutamaan di diri Mas Pras lah, sebut saja seperti itu. Nana dan Pras kan keren. Daftarannya begio apa gitu kan. Disamarkan. Iya. Nah itu dia kerja di sebuah perusahaan yang sepertinya bonafit, karena ke situ aja pakai mobil, walaupun di sebelah kiri kan bukan supirnya. Walaupun kiri bisa jadi bos, bos biasanya kan belakangnya. Nah itu makan di rumah bibi saya, di rumah makan bibi saya, kemudian srek begitu aja, dan prinsip yang itu dulu itu langsung saya pakai. Artinya kayak saya udah srek banget sama si Mas Pras itu.
Ini waktu baru ngelihat pertama kali. Iya, dia langsung serg banget dan dia katanya suka, titip salam, mungkin jeda seminggu dan bla 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 bla, sebulan kita udah merencanakan pernikahan. Rancangan pernikahan, ternyata dia itu orang jauh. Itu aja. Kayak saya itu orang mana, aslinya mana, daerahnya seperti apa, IDT atau enggak desanya, nggak saya tanyain. IDT itu apa ya? Impres desa tertinggal. Oh, desa tertinggal, ya. Nggak ditanyain Mas, yang jelas orang sana udah titik di situ. Yang penting orangnya baik waktu itu, dan mungkin semoga sekarang berubah. Angel nih, ada sesuatu mungkin ya. Terus saya menikah semua ada di kampung saya, di gunung sana, masih daerah Brebes begitu ya, tapi di atas begitu. Saya menjalani pernikahan. Dia itu kembali lagi ke Jakarta di pekerjaannya, dan saat itu saya baru tahu ternyata dia itu adalah kenaik supir ekspedisi. Ya alhamdulillah wis lah. Yang penting masih naik mobil, masih naik mobil. Untuk omongan ke tetangga itu, kerjanya apa nak? Gawe mobil, ya kan? Mobil. Ya padahal tahu yompo. Nah itu sebuah pekerjaan saya nggak mempermasalahkan. Syukur-syukur sih luwi-luwi mas hasilnya. Mau kerja apa aja yang penting dapat duit banyak. Nah dalam perjalanannya emak saya memang rewel dan nenek saya rewel, banyak ngomong. Tapi entah gimana ya, apakah ini pengaruh setelah saya menikah, terus terbebani oleh tadi. Kadang-kadang si Mas Pras kan nggak langsung berangkat lama di kampung pada awal-awalnya itu 40 hari lah gampangannya. Ada ketulung hujan, jadi nggak ngapa-ngapain itu. Biasanya kan harus dites macul, dites macam-macam, mantu baru itu kan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain seperti itu. Nah itu nggak ada tes-tesan karena hujan lebat terus di hari 40 sampai 40 selesai, ke sana 60 masih di kampung. Jadi udah mulai rewel banget. Ini kok nggak berangkat-berangkat? Iya, bocok yang ngurus widok, mana mangane akeh, ya kan? Makannya banyak, nambah lagi. Rokoknya kayaknya minta punya bapaknya, ya kan? Apa aja masuk. Sementara setor enggak. Akhirnya rewel-rewel kayak gitu. Terus saya usir asli suami saya itu Mas Pras. Maksudnya tak saya dorong, saya puspot. Soalnya berangkat sebenarnya sampai mana ada kerjaan apa enggak? Ngkode minggu ngarep terus, enggak pol-pol. Akhirnya juwet juga, walaupun saya lagi menikmati hubungan pernikahan pertama kali ya. Sebagai seorang perawan kan ya gimana ya mas ya, sampai ngerti katanya seperti itu. Akhirnya tetap aja saya jengah. Mulai saya ya benturan sama suami sendiri, sama keluarga sendiri. Dia akhirnya berangkat ke sana, ke Jakarta. Dan alhasil setelah itu saya menunggu, kirimannya ternyata taltil. Itu nggak sesuai ekspektasi apa yang dia bicarakan, yang dia omongkan. Paling lebihan 500 mas, butuh apa katanya seperti itu. Wong udah mulai melentis. Itu saya nggak mau ceritain panjang ya, bertahun-tahun. Itu saya bertahan sampai 5 tahun dan saya udah dapat 2 bocah yang seperti itu. Dan omongan jelek dari keluarga makin santer. Akhirnya saya mulai benci sama keluarga sendiri. Akhirnya saya boyongan ke Jakarta. Ke Jakarta ya biasa dibilang di sana ada rumah buat tinggal, beres lah semuanya. Ternyata kontrakan cilik katanya. Saya untuk suami sama saya aja yang nggak betahi gitu ya, nggak betahi karena saking kecilnya. Ruang tidur plus sama yang buat duduk-duduk, buat makan ya di situ, belakangnya baru kamar mandi. Hayong detung pirang kilan tok. Paribasane itu saking sempitnya seperti itu. Ya saya nggak betah. Mulai ada cekcokan. Tapi ya aneh ya, wong bebojoan cekcok tapi meteng maning. Jadi hamil lagi kayak gitu. Itu hamil ketiga berarti. Hamil ketiga. Saya itu kadang-kadang pengen menyerah dan lain-lain. Mbak, niki enten horor Mbak. Oh nah, tenang baik katanya. Oh iya wis. Saya dengerin dulu sambil nangis dia ceritakan. Akhirnya saya mulai membanding-bandingkan orang tua. Terus dia juga cerita orang tuanya, si Mas Pras itu orangnya baik begini-begini. Hidupnya di kampung. Kalau kamu mau, kamu di sini, kamu di kampung saya. Nanti saya bisa di sini. Nanti cari kerjaan yang lain supaya hasilnya lebih baik. Nah, atas dorongan suami, saya akhirnya pindah ke kampungnya suami. Itu di sana ternyata hamil keempat, hamil keempat lah. Bocah cilik-cilik banget lah dibawa ke sana. Nah ternyata tempatnya itu memang masih lingkup Jawa Tengah, tapi daerahnya masuk dolong hutan, apanya alas kabeh wong. Saya
kalau masuk ke dalam itu udah nggak ada angkot, harus ngojek. Kalau nggak punya kendaraan pribadi, itu langsa banget jalannya, itu bukan aspal, jadi kayak batu-batu ditatain ke sana lah. Kalau mungkin kayak jenengan yang suka syuting-syuting kayak gitu, terseneng. Apa namanya, banyak view-view, pemandangan yang indah, alam-alam yang seperti itu. Nah, buat saya yang memang penakut, malamnya aja dulu sepinya nah rumahnya. Ya Allah, inilah yang kadang-kadang saya kurang bersyukurnya ya hidup sama emak sendiri. Saya sering ngomongin yang gak bagus-bagus, padahal rewel kayak gitu ya dari kecil emang udah rewel. Kenapa saya emosional? Pas di rumah mertua, laka kia nih mas, laka ubine, gak ada ubinya, jadi pakainya tanah bi. Ubinya ubin tanah, terus rumahnya pakainya geribikan itu ini anyaman bambu, saka-sakanya masih bambu yang gede-gede. Gubuk gitu ya. Rumahnya rumah gubuk. Yakin saya kecewa untuk pertama kalinya lah dari ceritanya Mas Pras itu ngepros KB. Di sana katanya ikut pengajian, ibunya itu sering jadi pemimpinnya yang ngolekin warga-warga yang lain. Pokoknya harus terpandang. Pas di sana orang-orang Mas. Yakin orang-orang Mas di sana itu malah kayak ibunya Mas Pras itu. Ini jadi ngomongin kejelekan mertua ya Mas. Jadi bapaknya udah nggak ada, tapi orang tuanya itu sama neneknya masih hidup, sama keluarga yang lain itu saudara-saudaranya Mas Pras ada di situ, di lingkungan situ lah. Itu Sagumuk itu keluarga semua. Satu lingkungan itu keluarga semua dan nggak ada orang lain. Itu tangga yang jauh-jauh, mungkin di seberang bukit harus gitu. Dan untuk sehat ya tadi ya bisa sehat sebenarnya, tapi kan lalesnya masih seperti itu. Itu pun ketika saya mau masuk ke rumah mertua, jadi kan mendarat pertama kali di sana, ya diatur sama Mas Pras. Ini itu nanti tak kira ruangannya saya tidur di ruangan ini, kayaknya kosong. Disambutnya ya enak pertama kalinya ya, tapi kok nggak ada ininya, nggak ada ubinya. Nanti anak kecil kan tratrot ya, nanti nggak jadi masalah, nanti bakalan sehat. Kamar mandinya di luar, aduh serem banget. Udah kayak gitu didudukin, ternyata saya nggak tinggal di situ Mas. Ngene ya nak, kamu kayak tinggalnya orang kene, bukan di sini. Ini ada rumah di samping itu nuding dari jendela itu jauhnya mungkin 100 meter ke sana. Itu madan mudun begini loh, ada tanaman-tanaman jauh di sana itu kecil kelihatannya gubuk, bener-bener kayak kalau di kampung saya itu saung lah, saung buat sawah bi. Mungkin cuma agak gede sedikit lah. Suruh tinggalnya di sana. Maksudnya pripun bu? Kok nang kana omah dewek ngampur ning kana ya ora mungkin. Katanya nggak mungkin. Soalnya di sini sering buat kumpul anak-anak saya yang lain. Nanti takut berantem dan lain-lain kayak gitu. Tetap aja saya pas masuk kamar untuk sementara itu saya ngerieng nangis sama suami, berantem lah di situ. Pokoknya saya kalau suaminya masih ada di situ. Masih ada di situ. Kalau saya nggak tinggal di sini, saya nggak mau tinggal di sana. Tetap aja saya kalah Mas. Suami saya waktu itu kalah dan memohon mungkin sama ibunya tinggal selama seminggu. Suami saya itu nungguin 3 hari dan 4 hari kesananya saya cuman nggak dianiaya sama anak-anak saya. Jahatnya, rewelnya, jahatnya, semuanya. Bahkan saya mau pakai kompor. Ya kompor itu gas itu ya, itu nggak ada gasnya, jadi kompor luang itu loh. Mau pakai aja kayunya sidik baik, semua itu diomong semuanya. Anak-anak itu udah ngencing segala macam itu kan ya, jadi omongan terus. Akhirnya mau nggak mau saya harus pindah ke gubuk sana. Itu tanpa suami Mas. Jadi saya cuma nelpon, itu pun harus nyuruh minta tolong sama orang lewat tetangga yang masih baik, nunut supaya dapat sinyal buat nelpon ke suami saya. Dan jawabannya saya itu ngomongin yang kurang baiknya orang tuanya, itu nggak diterima sama suami. Itu akal-akalannya kamu aja lah pokoknya. Mas saya nggak kayak gitu, saudara saya nggak pada kayak gitu. Wis saya kalah. Kalau kamu pindah aja sana, nanti saya ngomong sama teman saya Pardi buat ngurusin. Bener, pas teleponnya malam hari, paginya itu ada temennya Mas Pras datang. Ya orangnya nggak serem. Awalnya gede, orang kelambinan. Kayak saya mau dicek begitu. Mbak, sios saniki jadi sekarang. Lagi nganggo andukan begitu ya, wedi, takut kirain jadi sekarang jadi mau ngapain gitu kan. Saya temennya si Pras ngomongnya seperti mau
ngewangi pindahan, iya itu nggak dibantu sama keluarga sama sekali, tinggal kita berdua sama anak-anak itu nggak ada gede itu bawa-bawa barang, itu kasihan banget. Pas udah masuk ke rumah itulah neraka kecil-kecilan buat saya mas, kayak gitu. Dan di sana ternyata kononnya saya 1 hari aja udah ketemu orang kampung yang mau ke kebun. Mbak, jenengan sibuk nopo? Kan di depan dulangi bocah-bocah, bener-bener nggak dikasih alat apapun di situ. Jadi untuk perabot segala macam itu ada perabot di sana, tapi udah harus dikesah dulu, udah lama banget lah di sana, kotor semuanya. Tapi saya itu hanya bisa ngerentes. Saya bisa nggak bertahan di sini dengan 4 anak. Lah masalah ini mbak, keuangan saya di 1 juta itu lagi pas pulang bareng sama saya, ya udah buat kepake, ada bayar party segala macam, 300.000 saya punya duit waktu itu untuk bertahan di sana. Ternyata itu ada ibu-ibu tetangga mau ke kebun ngomong, Mbak, jenengan serius tinggal di situ? Wong sangartinya saya, tengriku niku mien-miene enten kuburan. Tadi tempat itu yang gubuk itu bukan rumah sebenarnya, tapi ada pekuburan, tanahnya agak luas, cuman pinggir-pinggirnya udah dipacul-paculin. Jadi buat sawah atau kebonan, sisanya segitu dibikin gubuk. Tapi dulu yang nempatin saudaranya mbahnya si Pras. Terus digedein, ya gede segitulah. Lo kan wani, masa berani tinggal di situ? Emang ada apanya mbah? Manggilnya mbah buat panggilan anak sih ya. Ya, wong ngarane kehidupan, anak setan, anak menungsa, anak belis. Ngomongin kayak gitu. Nah, sampean udah melalui 1 malam, tapi wong capek yang nggak ngerasain apapun. Dan saya pikir sama aja kayak tempatnya emak saya, bedanya di sini nggak ada listrik. Bedanya nggak ada listrik, tapi katanya si Pardi nanti, kok nyalur nggon aku apa-apa mbak, nyalur listrik nggak apa-apa katanya. Ya wis saya bombong, jadi ngandelin lampu-lampu ceplikan itu loh. Terus saya masa di dalam rumah bikin tabunan kayu, tangonongi loh mas, kayu bawahnya bukan ubin, apa maning ubin, di situ nggak ada ubin sama sekali, tanah aja begini-begini. Bocah mungkin ya wong gripik-gripiknya pada bolong kayak gitu, nembus angin kayak gitu ya, pada ada yang sengkak-sengkruk mulai pilek kakaknya. Kalau yang bayi malah sehat, yang 3 itu ngaknik, bapak. Yakin ini saya neraka kecil-kecilan. Belum ketemu setannya. Ternyata setelah diomong sama Simbah tadi, itu saya menjelang sore, hawanya sama yang di rumah mertua udah beda. Apa mungkin karena saya gubuk sendirian, terus angin langsung nerpa ke situ ya, kita agak tinggi dari sekelilingnya. Tapi kan ini bekas kuburan lo kan, iya kadang-kadang tak liatin tanah-tanah begitu ya, sambil tak obor-oborin pakai senter, ada mendulup itu, kayak kuburannya apa bukan sih, tapi itu buat tidur. Bodo amat, saya yang jelas marah banget sama Mas Pras. Kayak wong asu, saya pengen ngomong kayak gitu bang. Saya diomongin yang enak-enak, ternyata saya dibawa ke kampung seperti ini, gak bertanggung jawab sama sekali. Nah, ketika itu sore hari aja udah segelap itu karena nggak ada penerangan kan. Saya ajak keluar anak-anak itu mungkin setelah asar lebih-lebih lah, jam 4 sore. Saya duduk di muka rumah, ada tanahnya agak datar begitu ya, bambu-bambu yang cuma digeletakin, nggak ada sangganya. Mungkin dulunya mau buat bikin apa gitu. Saya duduk di situ dilap-lapin sama anak-anak. Itu ngadep ke depan, ke sana nggak ada rumah, nggak ada apa kebun. Entah itu penglihatan saya atau bukan, tapi saya nanya sama yang paling gede, Mas, yang gede kan cowok, Mas, kamu lihat di depan itu ada orang apa enggak Mas? Endi mah, manggilnya mama. Mana mah? Itu di depan. Jadi ada pohon-pohonan kayak kayu-kayu besiar, terus kayu-kayu yang lain lah, kayak pohon-pohonan ala-ala perbukitan lah seperti itu. Seperti ada bocah-bocah yang lutap-lutap ngintipin loh, kayak gitu. Terus ada yang pohon-pohon kecil di semak-semak tuh celinguk kayak gitu. Tapi kalau saya tegesin, seharusnya di sore walaupun udah gelap, jarak nggak terlalu jauh, paling 10 atau 7 meter, aku bisa nangkep entah hidung, mata atau rambut. Saya nggak bisa nangkep itu mas, cuman kayak hitam macam lah, gelondong-gelondong. Dia bilang gelondong-gelondong, tapi bentuknya mungkin kayak bocah
Nyatanya kayak ada kaki sek itu kelihatan hitam. Itu di sela-sela itu. Dan anak saya juga ngeliat. Kalau cuma satu mending banyak mas. Itu bila-bila sek terus ada omongannya nggak jelas lah menceracau kayak gitu. Itu siapa ya? Mas itu siapa? Saya malah harusnya bocah kecil saya lindungin untuk yang hal-hal kayak gitu. Biar nggak takut, saya malah cari bela buat si anak. Syukur-syukur dia ngomong itu cuman kambing atau apa kan mending saya. Sebocahnya mah setan, kayaknya setan ngomong seperti itu. Dianya malah ketakutan, mau jangan tinggal di sini, nangis. Kakaknya nangis, adiknya yang nomor 2 ikut nangis semua. Sing kecil tahu tak sumpel ya, kalau susu disumpel nggak nangis begitu kan. Saya ya Allah Mas Pras, nelpon di sini juga nggak ada sinyal. Saya mau teriak ke siapa? Orang tua aja jauh di sana, tetangga tuh kabeh gitu kan. Coba wis, ya Allah saya mau bermalam di sini. Saya ngomongnya bermalam. Nah, tak lanjutin malam harinya maghrib masih kedengaran dari surau jauh. Oh ini udah maghrib. Oh iya bingung banyune nang endi? Airnya Bi. Sumber airnya di mana? Ternyata di belakang turun ada tangga-tangga kecil. Nah di sana itu ada kayak tampungan air hujan, terus ada aliran air dari pegunungan itu ngericik. Di sana ngopok Mas, di sana wudunya di situ. Tak gawa kabeh bocah papat. Soalnya ditinggal ya takut, bertiga ya takut. Senter saya buat ngoborin di bawah. Kalau saya tinggal di rumah saya nggak ngeliat malah bisa jatuh. Dibawa ke situ. Saya keren Mbak, sampean bisa berani Bang. Bukan keren Mas, terpaksa. Saya mau teriak juga malu. Wong kemarin perlakuan orang tua juga seperti itu. Bisa nggak ada yang peduli sama sekali. Ada orang tetangga aja ngomongnya itu bekasnya kuburan. Wis nggak ngomong, nanti tak temenin apa? Jangan takut. Nanti caranya begini-begini, nggak ada ngasih tahu apapun. Setelah itu saya masuk ke dalam lagi, saya wudhu. Ada gelaran yang saya bawa dari rumahnya orang tua gitu ya. Gelaran-gelaran kayak ini bekas banner. Nanti buat sajadah, saya sholat di situ bener-bener tangisan. Anak saya muter begini, jadi mereka nggak ikut sholat karena emang dari Jakarta itu nggak dibawa semua lah pakaian atau baju. Mereka itu pada duduk-duduk di samping saya. Terus yang kecil tak geletakin di samping. Mulai plak lemut alas kan lumayan Bi. Itu saya di situ nangis sholat ngerentos. Belum selesai bisa pintu kamar langsung seperti itu. Maksudnya rumah itu tuh cuman bukan kamar Mas. Jadi ada sekat terus letter L begini itu nggak ada pintunya. Nanti rencananya mau tak kasih kain diglerek gitu loh Vi, kayak hordeng diglerek gitu. Cuman ruangan itu tok lihatnya kotak tak. Itu cuman di depan ada pintu dan itu pakainya apa sih? Besi yang digini. Apa kawat ceplok. Itu ngeribikan kayak ada nabrak sesuatu. Bruk, kenceng banget itu jerit semua. Saya sholat itu enggak selesai. Ya Allah, itu apa? Itu pada pangku semua di sini, mana bayi di sini. Yakin saya adanya tambah benci banget sama suami. Janggal banget kenapa suami setega ini, orang tua kok bisa begitu banget. Apa kayaknya waktu dulu ke tempat saya mereka happy punya mantu seperti saya, muji-muji lah kampungnya di sini rame. Pantesan di sana kayak gini. Tapi nggak jahat juga kali. Saya kan punya anak 3. Nah itu punya 4. Punya anak 4. Bruk. Akhirnya bunyi lagi bruk. Jebul-jebulnya angin Mas. Saya kan nungguin, jangan-jangan makhluk-makhluk yang kecil-kecil itu tadi loh, karena lempeng banget sama pintu. Pas saya deketin karena nggak ada pilihan brak aja. Lama-lama itu ada pelan, ada kenceng, ternyata nggak rapat kan gitu, brak. Pas saya udah liatin begitu, angin Mas, itu bahagia banget. Saya pertama kali menemukan kebahagiaan itu, bukan setan tapi angin. Lah pas kita balik arah, ya kalau yang ini mata gendong itu pasti pakai mukena. Yang 3 itu balik arah, kita semua balik arah dalam lagi. Itu baru dong, kayak aloy ente ngomongnya seperti itu. Dong. Saya melihat digeribikan maling belakang, dekatnya pintu keluar belakang gitu ya. Ada sesuatu yang baris, sesuatu itu jelek banget, segede anak-anak saya semua. Itu kecil-kecil banget gitu. Cuman saya nggak berani buat nyorotin begitu karena ini pasti bukan kita, wong kita di sini semua. Saya nyorotin anak-anak. Tak kabel satu-satu. Ini semua ada semua. Jadi yang 2 kan perempuan, yang ini yang laki-laki yang kecil gitu ya. Mas, kamu di sini aja ya, Baris. Ibu mau ke sana. Ikut bu.
tak sorotin ke sana, mipil. Kalau yang kena senter, dia geser yang tempat gelap. Kayak gitu terus. Jadi nggak pol-pol sampai kita muter-muter. Jadi dia ikut muter begini, nggak pernah ketemu. Akhirnya saya improv ya, baca apa? Saya bacain surat Anas di situ, Anas Al-Falaq. Pokoknya di kelas tak baca semua dengan rasa takut. Mereka itu ketawa-tawa terus bladas kayak keluar dari nggak ada jendela, cuman ada bolongan keripik yang bolong. Terus dari situ muat dari situ. Pertama kalinya saya duduk, cuman yang paling bikin saya mendingan, anak-anak nggak takut loh. Saat itu anak-anak aneh, nggak takut, cuman tanya gini, "Ma, itu tadi apa, Ma?" "Nggak apa-apa, kelelawar," saya bilang gitu, karena emang nggak gede-gede banget dan keluarnya bukan lewat bawah, lewat ceropong kayak gitu loh. Jadi kan kelelawar pantas. Saya nggak tahu kenapa ya waktu itu, dan anak-anak padahal nggak terlalu capek sebenarnya, tapi kayak disirep, benar-benar tidur sore banget begitu, mungkin masih sore ya, saya tidur, ada kasur gelaran begitu, saya tidur di situ bareng-bareng, dan nggak ada yang rewel sama sekali. Kayak di rumahnya mertua rewel, di rumah saya dulu ya pada rewel, di Jakarta ya rewel, di situ nggak ada yang rewel, semua kayak disirep. Saya baca doa tidur, saya tidur di sana, dan saat tidur itu saya diliatin kayak masa lalunya di situ kayak apa. Di sini itu dulu pernah ada daerah pembuangan, pembantaian dan lain-lain, dan makam yang paling gede di rumah itu. Saya ngelihat kalau yang digini-gininya nggak ada, tapi kalau misalnya dilempar-lemparin di sini, jadi peluangnya orang banyak lah mati emang di tempat ini. Dan saya bangun udah keringet gede-gede banget. Cuman pas saya bangun itu, antara saya udah bangun atau belum, ada seorang kakek itu ngomong sama saya, "Yang sabar, Nak, kamu yang sabar, sebentar lagi ada yang nulungin," katanya seperti itu. Saya tuh ada harapan, tapi siapa ini yang ngomong ya? Itu nggak tahu karena omongan kakek-kakek tadi atau karena ada alasan yang lain, saya nggak tahu. Yang jelas saya menyesal dulu itu. Iya ya, kenapa saya nggak bersyukur di rumah sendiri yang lebih baik, cuman rewelnya orang tua sama mbah. Terus di Jakarta ya mungkin lebih baik daripada di sini. Saya itu mikir kayak gitu, jadi nggak tahu kekuatan dari mana saya bertahan sampai seminggu di situ. Seminggu, dan yang mondar-mandir itu sosok bukan cuma anak kecil, kadang-kadang ular main masuk aja, pada saya udah rapetin kan pakai bata-bata itu dirapet begitu bawahnya. Itu nggak bisa lah lewat ular, tapi tahu-tahu ada, dan saya nggak takut, itu pasti hantu. Dan saya jas begitu, dan saya usir lagi pakai ayat kayak gitu lagi. Mereka keluar, ada sosok hitam. Yang keren banget, anak-anak saya nggak ada yang takut, malah kadang-kadang dia yang nunjukin, "Mak," yang gede kan, "ada pocong, Mak." "Ada pocong, mana pocong? Jangan ngomong asal-asalan. Itu pocong." "Di mana?" "Belakang saya, Mas, belakang saya." Pantesan mambune ora gena, baunya nggak enak. Kan saya udah mulai masak, kepake apalah gitu, sebisanya gitu kan. Itu tahu-tahu ya kalau malam-malam, sore-sore mau maghrib, katanya belakangnya saya. Dan anak-anak itu biasa aja, lucu, sininya kayak gini. Dan anak saya nggak ada yang takut. Padahal dulu itu kayaknya penakut semua. Di situ kayak mereka ada yang backup dan biasa aja gitu loh. Nah, perlakuan dari saudara-saudara orang tua di sana gimana? Itu Mas yang paling saya bikin terpukul. Mereka itu nggak ada yang nyamper ke rumah bablas. Sampai suatu ketika mau seminggu itu, saya itu diparanin sama segerombolan keluarga itu tadi, keluarganya suami. Sebentar, Bro Ayung, tanggung ya. Didatengin sama itu keluarga. Iya, saya bilang gerombolan sebenarnya nggak pas, tapi karena saking jahat-jahatnya ya wis, bapak saya bilang gerombolan kan lebih ke orang yang nggak baik ya. Itu datang nemuin saya, dan mereka nggak mau masuk, kayak mereka itu takut di rumah itu loh. "Anak mudun, kamu mudun." Itu nenek begitu, mas saya namanya Pras, terus saudara saya yang lain katanya ngomongnya gini, "Keh ya, ini bukan masalah saya ngarang atau apa, ini saksinya semua ada. Setelah kamu di kampung ini jadi banyak belai," katanya begitu. Kayaknya nggak ada apa-apa. Belai apa, saya terhubung sama mereka juga enggak. Ada orang seminggu aja yang lewat, ibu-ibu yang pertama toh. Dan saya kalau ngeliat ke sana ke rumah ya aktivitasnya biasa semua. Katanya jadi belai itu jadi banyak musibah, jadi hal-hal yang buruk-buruk lah. Kayak dihubung-hubungin sama tandurannya sendiri jadi nggak bagus. Seminggu loh, kalau saya setahun mah udah ada masa panen, udah pas kan gitu.
Saya pokoknya dimaki-maki di situ, dan saya katanya ngomong si Pras mana, telepon sama anak saya sana, cari tempat nong pucukan gunung terserah, yang penting ada sinyal. Kamu pulang aja, jangan di sini, rusuh katanya seperti itu. Saya nggak bisa jawab apa-apa, tapi anak-anak saya itu ngomong, Mbah, aja ngundang Mbah, jangan manggil Mbah. Pada tangisan di situ. Benar-benar saya sakit hati banget, tapi ada sedikit iman lah masih di dalam diri saya. Kalau enggak, minum apa yuk, mati bareng-bareng kayak di TV kayak gitu. Bang, suami enggak urus, keluarga juga seperti ini. Saya masih ada iman. Nah, malam itu juga setelah mereka bubar, saya itu beresin semuanya yang saya punya di situ, dan bukan barang milik rumah itu ya. Ma, Pandi mau kemana? Kita mau pulang. Kemana? Mau pulang ke sini, ke kampungnya Mbah, kampungnya di Brebes. Mau pulang ke Brebes. Kenapa pulang? Di sini nggak apa-apa kok, banyak teman, katanya banyak teman di anak saya. Katanya saya malah banyak teman. Teman mana? Ada adik-adik. Bukan, teman itu kan bagus-bagus, lucu-lucu katanya. Kadang-kadang saya diajak main. Aduh, ya pocong genderuwo yang lain-lain. Ini kalau keterusan, lama-lama saya, anak saya itu temannya itu semua, berarti kan. Akhirnya itu tak kelempitin semuanya, tak beres-beresin. Anak saya agak mencegah, tapi saya orang tua kan bisa aja ya buat ngompor-ngomporin, nanti tak beliin ini, nanti apa yang indah-indah lah. Ya udah, kapan Mak? Besok. Padahal saya nggak tahu itu besok saya bisa keluar dari situ atau enggak. Yang jelas saya punya duit 100.000. Nah, itulah Mas. Malam itu mungkin jam 7:30 saya itu baterai saya gantungin supaya bisa nyorotin ke bawah itu biar kena kasur. Saya lempitin begitu. Anak-anak suruh minggir, jangan di kasur. Mereka berdiri di atas tanah semuanya, dan saya gulung kasur itu. Ada perasaan yang aneh di dalam diri saya. Ada sesuatu di bawah kasur ini. Ada sesuatu Mas. Sesuatu apa Mbak? Goib? Enggak tahu. Pokoknya ini bahaya. Pas saya gulung nggak ada apa-apa, cuman agak basah begitu karena rembes ke atas. Saya gulung gulungan terakhir, saya bulatin begitu ya, jadi seginilah. Saya geduk-geduk begini, ternyata ada kelabang. Ada kelabang itu muncul dari tengah-tengahnya kasur yang digulung itu. Iya. Tadinya kecil ya, kayak segini saya sejari gini Mas, jari itu kecil. Tapi pas dia itu udah keluar, di bagian luar itu jadi gede, buntutnya masih kecil, tapi ketika keluar semua itu jadi gede banget, dan itu langsung nempel kepala saya begini, ke kerudung, sampai kerudung. Anak saya itu melihat, Mak, ada itunya, hampir bareng kecuali yang bayi. Nah, bayinya dipegang siapa? Bayinya dipegang yang nomor 2, digendong begitu kan. Saya langsung, astagfirullahaladzim, saya cipat-cipat begini, kayak ngeraket di sini, kayak nyengkram begini kan. Saya cipat begini, plak, jatuh ke anak saya yang pertama. Anak saya begini, begitu kan, terus jatuh ke kaki saya, plak, langsung cetit, itu langsung gigit saya itu. Rasanya mungkin orang itu digigit itu nggak tahu ya, kalau di kampung saya namanya biyombong, itu yang versi yang gede, berarti hampir mau selengan panjang segini lah. Ada yang gede banget ya. Itu jadinya kayak gitu. Kalau di Thailand itu dimakanin itu. Iya, bukan buat tempat arwana ya. Kan tadinya kecil Mas, kok bisa gede segitu loh. Terus gigit ke kaki saya, setelah gigit saya kipat begini, Allahu Akbar. Nggak ada suara pok, nggak ada suara apa, padahal sampingnya itu geripik sambil pagar, dan hilang begitu saja. Dan saya itu melihat kaki langsung abuh, langsung melendung begini, bengkak, dan saya itu keliang. Masa kayak gini ya, dek pegangin kasurnya. Saya nyari di kotak di sini tasnya dia yang gede itu, siapa tahu ada obatnya bocah, apa campur-campur, pokoknya apa aja yang jenisnya obat mau tak makan. Ini bisa beracun, karena di kampung saya pernah itu yang namanya biyombong. Kalau gigit itu melarnya badan ini, kaos saja bisa nggak muat, sampai melembung semua dan panas banget. Saya takut banget kayak gitu. Lah, tetap lumayan mending. Saya langsung turun malam itu juga, awagan bocah itu saya gendong. Malam saya keluar, nggak ada orang, dan saya juga nggak pengen keluarga saya itu melihat, kasur aja nggak saya bawa akhirnya. Jadi benar-benar tas sama bocah, air minum. Siapa tahu kesana yang saya tahu kejalanan yang agak lebar itu
lumayan jauh. Dan saya penerangan nggak saya pakai ngandelin mata, wis tiba ya tiba. Kalau mau jatuh wong jalannya cuma setapak begitu kan, dari tempat yang tadinya kuburan tadi. Lewat depannya rumah mertua, ada orang ngobrol, ada lampu listrik di sana kan ya, atau nyalur atau apa. Bener-bener indik. Dengan kaki saya yang semakin sakit. Jadi jalarnya itu kayak ada sesuatu yang jalan bener-bener kerembet di dalam kaki saya, kaki kiri. Sampailah saya di pertigaan jalan yang agak gede dan di situ memang ada sinyal. Tapi saya lupa, belum menggunakan HP. Akhirnya saya itu ngadang wong sapa bae wis. Itu ada truk yang ngangkutin kayu atau apa, yang jelas kotor semua lah, bannya itu paling ngedibel. Tapi di situ udah ada aspal, batu campur begitu. Mau kemana mbak? Melas temen bengi-bengi seperti itu malam-malam. Lu anak kaki nemen itu ngalai kernet yang 2 itu, yang mungkin BM atau apa ya, itu mereka ke belakang, saya diwadain di depan, nangis. Seorang bisa cerita apapun, saya cuma nangis. Lononge orang kata suami saya dimaki-maki, padahal saya belum cerita. Tapi yang jelas punya anak berarti punya suami gitu kan. Kelihatannya mungkin saya dari penampilannya orang baik-baik, bawa tas, berarti kan suaminya jahat. Pak, sudah Pak, itu suami saya. Udah Pak, itu suami saya. Kayak saya mengiyakan dari semua cerita yang gak enaknya si supir tadi. Nah di situ saya baru ingat kalau telepon di sini sudah nyala. Nah telepon, nah itulah teleponnya ke kawannya jenengan begitu. Itu ke kawannya jenengan. Halo, saya minta tolong, saya begini. Loh, kamu lagi di mana? Saya lagi di jalan mau ke kota. Wis awagan bocah-bocah saya bawa semua, saya udah nggak kuat banget. Tapi yang paling nggak kuat kaki saya itu begini, tolong. Kakinya jenengan tuh siapa? Kawannya jenengan tuh siapa? Kawannya saya. Oh, kawan dirimu. Iya, ini kan cerita dari sana akhirnya kan, kawan jenengan. Nah itu akhirnya itu lukanya apa? Aneh, pokoknya aneh. Soalnya kelabang kecil jadi gede dan itu merambat masih di dalam begitu. Nah, akhirnya kan lagi kumpul sama kawan-kawan waktu itu, Vi. Atau kawan-kawan, jadi temennya itu yang di telepon itu akhirnya kan ngomong, itu langsung digarap waktu itu juga. Temennya itu maksudnya Mbak Nana tadi. Iya, Mbak Nana itu kan punya kawan perempuan. Perempuan itu masih lingkupnya kita di sana di Tumaritis. Dia ngomong, jadi kita lagi gabung, keluar itu gugup banget. Mas, hub disit, jangan ngobrol dulu. Ini ada teman saya lagi pertolongan darurat banget, ada di mobil. Kelara-lara lah itu. Oh, berarti baru ya kejadian. Itu belum lama, itu lagi digigit begini. Langsung itu saya nggak paham dunia kayak gitu, nggak bisa ngelihat yang seperti itu. Tapi saat itu cerita temannya Mbak Nana itu cerita kalau dia digigit biombong, mata ini ngelihat bener-bener ada biombong atau tadi ya kelabang itu gede banget tuh, ada di belakangnya teman-teman karena saya ngadepnya ke sana. Jadi yang bertiga itu ngadepnya kemari. Jadi di kebon. Terus ada garsem di situ, berdiri di situ gede banget, semutnya begini, tapi sini merah semuanya kan, ini merah semua dan capit yang di sini lah, kayak semacam kayak gitulah. Jadi teman-teman dilaporin, udah Yung, kamu itu lihat, tanya sendiri, orang wanilah, ente baik, ente semua aja, kalian aja yang nanyain, ini bukan asli kan? Ya memang itu doir asli, cuman memang ada yang nyuruh, itu ketuanya katanya seperti itu, harus tanyain. Kamu itu kenapa gigit? Itu dari bahasa awagannya begitu ya, asal-asalan saya ngomong. Kamu siapa? Kenapa gigit? Siapa yang nyuruh? Cuman ketawa kakak, itu langsung sama Brotuying itu perasaan tangannya. Ini nggak berlebihan kawan-kawan ya, wong itu gaib. Dia ngadep ke belakang tapi hadap ke sana, tapi tangannya langsung seolah-olah di kepalanya langsung slep kayak gitu. Seolah-olah itu tangannya itu bisa nyampe ke sana dan itu ke tanah. Kecil jadinya, ini kecil kayak gitu loh, kecil. Itu baru ini ngaku saya disuruh supaya itu keluar dari situ, supaya meninggalkan lingkungan di situ, jangan ada di rumah itu. Yang nyuruh siapa? Tahu sendiri katanya kayak gitu. Terus jadi kayak semacam kabut kayak gitu aja. Nah, jangan mikirin yang lain. Pokoknya ini darurat, ini jangan sampai naik ke atas. Akhirnya cariin tambah yang ada yang mungkin mereka ya yang paham seperti itu. Apa yang sama berwandu kan dapat obatnya waktu itu daun apa sih kelor atau semacam
daun-daunan hijau seperti itu, Bi. Itu masih di truk, iya, suruh berhenti dulu sebentar, nyari daun itu, langsung dipecek-pecek pakai tangan, terus ditempelin. Kalau ada di warga itu minta bawang putih, katanya seperti itu. Langsung dilakuin, Bi. Dan katanya gimana? Kan terus nanti dibungkusnya pakai gedebuk pisang, katanya begitu. Itu nggak ada, mungkin 30 menitan lah. Dia itu telepon lagi ke temennya, terus temennya ngomong kita, udah mendingan, adem. Terus yang bergerak di sana itu udah nggak ada. Yang nggak ada, ya sih, katanya begitu, kata Mas Tommy. Jadi, apa om, gue om? Pandelan, katanya. Ini tunggalnya yang masuk. Jadi ada yang masuk ke dalam situ. Terus malah ning gede-maning, katanya seperti itu. Akhirnya, yang menurut ceritanya temennya itu sampai ke kota, terus ada yang nulungin lagi lah. Banyak yang nulungin, dan sampai hari ini udah kembali ke Brebes, sudah sampai ke sana, yang pasti. Dan ya, minta maaf lah sama keluarga kalau misalnya rewel apa saya nggak suka dan lain-lain dulu. Yang jelas mendingan di keluarga sendiri, ternyata sayanya aja yang kurang bersyukur. Seperti itulah. Itu aja sih ceritanya. Iya. Serem Bi asli. Nggak kecil loh kayak badannya manusia. Nggak tahu sih. Kalau aku nggak tertarik sama yang itu. Tertariknya sama kisahnya ya. Perjalanannya itu ya. Itu sih, itu keren Mbak Nana. Ngalamin seperti itu, dan ya mungkin buat pelajaran Mbak Nana ya supaya lebih bersyukur. Dan tadi ternyata tapi nggak dipanjangin sih, dia cuman katanya kalau misalnya suaminya nggak berubah ya tetap mau mengurus. Iyalah, mending seperti itu. Iya. Kita jadi menyarankan ya, sorry. Oke, itu aja, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, keren banget. Mbak Nana dan siapapun yang terlibat di cerita ini itu keren banget. Terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih, cerita yang cukup panjang ya Bro Ayung. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif, yang negatif kita buang jauh-jauh. Sampai jumpa lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.